ada aja cari-cari kesalahan Pak Anies untuk menghalangi Pak Anies nyapres ya. Setelah berita pinjaman 50 miliar, kira-kira apa lagi ya? Henry Satrio, juru bicara Anies Baswedan, menegaskan soal perjanjian yang dilakukan antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Isi perjanjian tersebut bukanlah soal hutang piutang, melainkan pinjam-meminjam. Henry Satrio menjelaskan metode pengembalian uang dari Anies ke Sandi yang ditaksir berjumlah 50 miliar rupiah dinyatakan selesai jika kemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 berhasil diraih. Ini adalah bukti bahwa Pak Anies tidak dibiayai oligarki dan tidak dikendalikan oleh pemodal. Sangat jauh berbeda ya dengan tokoh politik dan pejabat publik yang lain. Ada politik deal-dealan proyek dan akhirnya berujung KKN tingkat tinggi. Ketua Umum Sobat Anies Rieke Panji Priwardani juga turut mengomentari soal utang piutang bakal calon presiden Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Pada tanggal 7 Februari 2023, ia menyatakan perjanjian politik termasuk utang yang diungkit baru-baru ini terbaca sebagai usaha menghalangi jalan Mas Anies menjadi capres di pemilu mendatang. Pak Sudirman Said pun telah menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang tersebut lunas jika Mas Anies dan Bang Sandi maju sebagai pemimpin di DKI kala itu. Rieke juga menduga isu tersebut dihembuskan karena saat ini Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket untuk melangkah sebagai Capres 2024 nanti. Diketahui kemarin PKS, Demokrat menyusul Partai Nasdem memberikan dukungan kepada mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Bisa jadi juga hal ini dilontarkan atas dasar dari rasa khawatir karena Mas Anies sudah mendapatkan dukungan dari 3 partai dan melampaui 20%, jadi insecure. Sebelumnya, Demokrat juga menilai isu soal utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno merupakan salah satu upaya menjatuhkan citra Anies di masyarakat menjelang Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman menyebutkan bahwa isu buruk yang mulai ditujukan kepada Anies dari lawan politik. Ia menilai persaingan politik itu wajar, namun haruslah memiliki batasan tertentu. Itu bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies, dan itu bukan hanya satu isu saja, ucapnya.